penelitian tanaman industri dan penyegar atau yang sering disebut dengan Balitri yang beralamat di Jalan Raya Pakuan, kilometer 2 Parungkuda, Sukabumi, merupakan sebuah institusi pemerintah Indonesia yang berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang memiliki mandat untuk melaksanakan penelitian terhadap tanaman industri dan penyegar seperti karet, kopi, kakao, teh, melinjo, tamarin, macadamia, kola, iles-iles, serta kemiri sayur. Untuk melaksanakan mandatnya tersebut, Balitri sudah dilengkapi dengan beberapa sarana pendukung, di antaranya kebun percobaan. Untuk kebun percobaan sendiri, Balitri memiliki 3 kebun percobaan, yaitu kebun percobaan Pakuan di Parungkuda yang memiliki luas 154,6 hektar, kebun percobaan Cahaya Negeri di Sumatera yang memiliki luas 30 hektar, dan kebun percobaan Gunung Putri di Cianjur yang memiliki luas 5 hektar. Selain itu terdapat laboratorium. Untuk laboratorium sendiri, Balitri memiliki 5 laboratorium, diantaranya laboratorium terpadu, laboratorium molekuler dan kultur jaringan, laboratorium tanah dan tanaman, laboratorium proteksi tanaman, dan laboratorium bioindustri. Selain itu, terdapat perpustakaan. Untuk koleksi tercetak yang ada di perpustakaan Balitri meliputi buku, jurnal, serta laporan kegiatan balai. Namun, selain itu, perpustakaan yang ada di Balitri juga memiliki koleksi daring yang dapat diakses melalui digilib.litbang.pertanian.go.id. Penyadapan karet. Teknik pemanenan pada tanaman karet ini pada umumnya kita kenal dengan istilah penyadapan. Penyadapan merupakan sebuah tindakan membuka pembuluh lateks yang terdapat pada kulit batang tanaman karet, sehingga terdapat cairan lateks yang keluar. Penyadapan ini dilakukan pada saat tanaman karet telah memenuhi umur sadap dan lazimnya dilakukan teknik penyadapan bawah, di mana teknik penyadapan bawah ini ketinggian bidang sadapnya dimulai dari permukaan tanah hingga pada ketinggian 100 cm, serta arah penyadapannya dari kiri atas ke kanan bawah menuju pangkal batang. Lain halnya dengan sadap atas. Ini biasa dilakukan pada ketinggian 130 sampai dengan 300 cm dari permukaan tanah. Penyadapan pada bidang sadapan atas ini dilakukan dengan metode sadapan arah ke atas atau upward tapping. Namun, secara umum, sadapan atas dilakukan pada saat bidang sadapan bawah telah habis. Akan tetapi, tidak sedikit juga perkebunan karet yang melakukan kedua teknik tersebut secara bersamaan, yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan produktivitas dari lateks tersebut. Tanaman kopi robusta akan tumbuh dengan baik pada daerah tropis dengan ketinggian sekitar 800 mdpl sampai dengan 1500 mdpl dengan curah hujan sekitar 2 sampai 3000 mm per tahun. Dalam melakukan budidaya kopi robusta, salah satu yang perlu dipersiapkan dengan baik adalah bibit kopi robusta yang akan digunakan. Bibit kopi robusta dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu secara generatif, yaitu menggunakan, dan secara generatif, yaitu menggunakan cara okulasi atau kultur jaringan. Yang kedua adalah kopi arabica bersifat menyerbuk sendiri atau self-pollination, sehingga pada bahan tanaman baru yang diperbanyak secara generatif dari biji akan menghasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang sama dengan pohon induknya. Lalu ada kopi liberica, adalah jenis kopi yang berasal dari Liberia dan Afrika Barat. Kopi ini dapat tumbuh setinggi 9 meter dari tanah pada abad 19. Jenis kopi ini didatangkan ke Indonesia untuk menggantikan kopi arabica yang terserang oleh hama tanaman penyakit. Tanaman kopi arabica akan tumbuh dengan baik pada daerah tropis dengan ketinggian sekitar lebih dari 700 mdpl sampai dengan 1000 mdpl. Kopi liberica memiliki karakteristik ukuran daun, cabang, bunga, buah, dan pohon lebih besar dibandingkan kopi arabica dan robusta. Cabang primer dapat bertahan lebih lama dan dalam satu buku dapat keluar bunga atau buah lebih dari 1 kali angka terhadap penyakit HV. Kualitas buah relatif rendah, produksi sedang, berbuah sepanjang tahun, ukuran
buah tidak merata atau tidak seragam, tumbuh baik di dataran rendah. Beberapa varietas kopi Liberica yang pernah didatangkan ke Indonesia antara lain adalah Ardoniana dan Bourbon. Untuk budidaya, jarak tanam budidaya kopi yang dianjurkan adalah 2,75 dikali 2,75 meter untuk Robusta dan 2,5 kali 2,5 meter untuk Arabica. Jarak tanam ini divariasikan dengan ketinggian lahan. Semakin tinggi lahan, semakin jarang, dan semakin rendah, semakin rapat jarak tanamnya. Caranya, buat lubang tanam dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm. Pembuatan lubang ini dilakukan 3-6 bulan sebelum penanaman. Saat menggali lubang, pisahkan tanah galian bagian atas dan tanah galian bagian bawah. Biarkan lubang tanam tersebut terbuka 2 bulan sebelum penanaman. Campurkan 200 gram belerang dan 200 gram kapur dengan tanah galian bagian bawah. Kemudian masukkan ke dalam lubang tanam sekitar 1 bulan sebelum bibit ditanam. Campurkan 20 kg pupuk kompos dengan tanah galian atas, kemudian masukkan ke lubang tanam. Lalu, apa saja sih proses pasca panen pada kopi? Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, ada proses basah. Pada proses basah, biji kopi yang sudah dipetik masuk ke dalam proses pemisahan atau sortasi. Di tahap ini, biji kopi dimasukkan ke dalam air dan jika biji kopi mengapung, ini menandakan biji kopi tersebut cacat. Biji kopi yang cacat ini kemudian dipisahkan dari biji kopi yang lain. Setelah dilakukan pemisahan antara biji kopi yang cacat dan yang baik, langkah selanjutnya adalah pengupasan kulit dan daging biji kopi dengan menggunakan pulper atau alat pengupas. Setelah itu, kopi-kopi yang sudah dibersihkan ini masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses perendaman. Lalu tahap selanjutnya adalah proses penjemuran. Yang kedua, ada proses giling basah. Langkah pertama pada metode giling basah adalah pengupasan daging buah ceri kopi dengan menggunakan mesin. Setelah dikupas, biji kopi direndam di dalam air selama 1-2 jam agar bersih. Setelah selesai direndam, biji kopi diangkat lalu dijemur. Pada tahap ini, biji kopi harus sering dibalik agar tingkat kekeringannya merata. Yang ketiga, ada proses kering. Metode pengolahan kopi yang paling sederhana dan paling organik adalah proses kering atau dry processing. Proses kering ini sering disebut juga sebagai proses natural, karena selain simple, buah kopinya pun tetap utuh. Pengolahan kopi kering juga sangat tidak konsisten. Untuk menghasilkan secangkir kopi yang clean, manis, dengan rasa yang cukup intens, kopi dengan proses kering membutuhkan lebih banyak tenaga tangan dibandingkan dengan proses basah atau giling basah. Lalu yang keempat ada proses pulped natural atau honey. Proses ini hampir mirip dengan proses basah, namun di tahap ini lendir pada ceri kopi dihilangkan dengan menggunakan alat pencuci tanpa melalui proses fermentasi sama sekali. Ceri kopi memiliki 5 lapisan, yaitu kulit, lendir, perkamen, kulit berwarna perak, dan biji kopi. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Pada proses pulp natural ini, kulit ceri kopi dan lendirnya dibersihkan. Metode ini menggunakan lebih sedikit air dibandingkan proses basah atau giling basah, sehingga terkadang proses ini disebut juga sebagai proses setengah kering atau semi-dry. Tanaman kakao merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Amerika Selatan yang dibudidayakan pada daerah tropis. Pengolahan pasca panen pada tanaman kakao untuk meningkatkan kualitas dari hasil panen kakao yang dimiliki oleh petani. Biji yang telah melalui fermentasi akan meningkatkan cita rasa ketika biji kakao diolah. Biji kakao yang melalui dalam proses pengolahan pasca panen akan lebih lama disimpan dan tidak akan mengurangi kualitas dari biji kakao. Biji kakao yang difermentasi mengandung air di dalamnya, yang berfungsi selama fermentasi untuk proses reaksi enzima pada biji serta untuk pertumbuhan mikroba pada pulpi kakao. Lalu ada tahapan pemanenan, yaitu tahapan penanganan pasca panen, sortasi untuk memisahkan buah kakao yang sehat dengan buah kakao yang rusak, ada pembelahan buah untuk mengambil atau mendapatkan biji kakao, ada fermentasi untuk memudahkan melepas zat lendir dari permukaan kulit biji, ada perendaman dan pencucian untuk menghentikan proses fermentasi dan perbaikan penampakan biji, lalu ada pengeringan atau penjemuran,
Lalu ada penggudangan, yaitu menyimpan biji kakao hasil sortasi dalam kondisi yang aman sebelum dipasarkan ke konsumen.